Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, karena kemarin kita udah belajar tentang bagaimana menggunakan TikTok Ads ya. Nah sekarang teman-teman juga bisa menggunakan Instagram Ads ya. Jadi di sini saya tidak menggunakan dashboard dari Meta ya atau Facebook ya yang biasanya dipakai. Nah ini karena kita pengennya simple gitu ya, dan terutama teman-teman eh, kebanyakan kan iklannya menggunakan handphone langsung gitu ya. Jadi kita coba optimasikan aja lah dengan kita optimalkan saja dengan menggunakan handphone. Jadi kita menggunakan iklan Buspos. Nah, sebenarnya nanti teman-teman harus ngecek nih, harus ngecek dari performa postingannya ya, performa postingannya. Jadi nanti kita lihat dulu mana yang bagus nih. Ya kita bisa lihat kan dari postingan yang ada ya. Nah di sini kita lihat top konten nih, lihat top konten. Oh ternyata konten yang ini satu yang sama yang ini ya. Nah karena yang ini perumahan dan ini proyek renovasi, karena tujuan saya mengiklankan proyek renovasi ya kita pakai yang ini. Kita ambil postingan yang ini ya. Oke langsung kita cari di apa namanya lini masanya, di timelinenya. Nah ternyata yang ini ya, ini kita lihat. Oke. Nah ini udah oke ya, udah ada call to actionnya segala macam ya. Jadi pastikan kalau iklan tuh di postingan kita tuh ada call to actionnya. Nah, call to action tuh kayak gini nih gitu ya. Terus juga kita lihat postingannya. Ini udah bagus ya, udah rapi secara konten. Nanti kita akan bahas ya di video tersendiri bagaimana kita membuat konten yang baik. Nah di sini ada tulisan boost post, ada tulisan boost post gitu ya. Ini saya sambil screenshot. Oke, ada boost post, kita klik boost postnya. Nah, di sini ditanya nih, what do you want people to do when they see your ads? Nah, jadi ada tiga objektif ya, tiga tujuan dari iklan. Kalau kita langsung beriklan di Instagram, ada visit your profile. Nah, nanti ini tujuannya adalah nanti dia ngeliat profile dari Instagram kita. Nah ini best for brand awareness and follow. Jadi untuk cari follower sama brand awareness. Lalu visit your website. Nah best for online sales, booking and helping people learn more about you. Nah ini kita larikan ke website kita. Lalu ada message you. Ini best for building trust with potential customer. Ini biasanya langsung ke DM ya, ke DM kita. Nah karena kalau karena bisnis saya polanya tuh dia harus dimasukin ke website untuk diberikan penjelasan lebih lanjut, maka saya pilih visit your website. Atau biasanya juga saya menggunakan yang namanya message you. Tujuannya adalah untuk nanti ada direct kontak, jadi nanti kita bisa langsung jelasin seperti itu ya. Karena kita menggunakan website ya udah kita pilih yang visit your website, tapi teman-teman nanti bisa nih pilih yang message you gitu ya, kayak gitu. Jadi bisa langsung ke WhatsAppnya gitu ya, seperti itu, atau ke apa namanya, kayak Instagramnya. Jadi nanti WhatsApp ini bisa langsung berapa nomornya gitu ya, kayak gitu. Nah karena saya ke website, kita pasti masuk ke website. Tadi message you dulu, next, visit your website, next. Nah karena gue udah ada audience di sini. Nah nanti kalau teman-teman kalau misalkan mau mulai targeting ke bisnis teman-teman, di sini ada create your own ya. Bisa kita kasih nama audiensnya misalkan jasa renovasi misalkan gitu ya, renovasi. Locationnya let's say misalkan kita pakai kota Tangerang gitu ya. Ya itu oke, udah cukup biar agak. Nah interestnya kosongin aja karena kita udah mulai bermain di broad ya. Ini 25 sampai 55. Oke, masih oke. Udah jadi ya. Kita tinggal klik.
Nah, udah jadi nih. Ini kita punya audiens yang akan melihat iklan kita ya, jasa renovasi. Next. Nah, di sini tinggal budgeting kita. Nah, kita ada dua pilihan. Kita bisa eh, apa namanya? Biarin iklan ini berjalan terus gitu ya. Atau kita bisa set durasi 3-4 hari gitu ya. Ini sebelumnya budget ya, daily budgetnya tuh kalau di IG itu minimal di 30 ribuan ya nih. 30 ribuan ya, 30 ribuan. Kalau di TikTok kan bisa 15 ribu ya. Oke, let's say 30 ribuan. Misalkan teman-teman punya budget 100 ribu, ya udah pakai buat 3 hari aja dulu. Kita set ke 3 hari. Ya, tapi perlu diingat ya, jadi nanti dia tuh ada tambahan pajak ya. Kalau si eh, IG Ads ini ya, ada 11% ya pajaknya. Jadi total spend di 3 hari itu 93 ribuan, estimasi reach-nya 5.300 sampai 14.000. Lumayan banget kan? Coba bayangin kalau kita organik ya belum tentu dia achieve segitu. Nah, ini kita klik next. Udah, tinggal ini summary-nya. Aduh, tadi salah ya. Next. Nah, ini summary-nya. Everything looks good, berarti ini udah oke ya, iklan udah oke. Kemudian ada cost summary-nya. Nah, itu kan bisa kita lihat. Jadi nanti ada estimate VAT-nya itu di 9 ribuan gitu ya. Jadi total yang kita bayar itu 102 ribu sekian. Ya. Nah, yang penting nanti payment nih. Payment di sini bisa di-change. Mau pakai apa pembayarannya tinggal dipilih aja. Karena saya udah ada pembayaran ya, jadi saya pakai yang ada aja. Ya udah, nanti tinggal di boost post. Karena saya lagi ada iklan yang lain, saya nggak klik boost postnya. Ya tinggal nanti diklik boost postnya. Gitu ya. Oke, gitu aja sih. Kalau belum subscribe, di subscribe dulu. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen. Thank you.